Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk mahasiswa pasca sarjana yang sedang menyusun tesis ya. Hari ini saya akan membahas berkaitan dengan implikasi penelitian yang mungkin ini bisa menjadi gambaran atau bermanfaat untuk saudara sekalian di dalam menyusun tesis nantinya, khususnya dalam pembahasan implikasi penelitian, yaitu di dalam ilmu sumber daya manusia atau yang kita bahas dalam mata kuliah ilmu hubungan industrial. Kita harus paham juga bahwa kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan tesis, skripsi, dan disertasi, asal muasal atau parameter dasar. Kemudian dunia akademik itu menggunakan istilah itu sebenarnya itu tidak terlepas dari beberapa peneliti ya sebelumnya, ya, atau sejarah yang mencetuskan pertama bagaimana proses penelitian itu terjadi. Kalau kita berbicara sejarah, memang yang cukup terkenal itu ya. Saya tidak menjudgment bahwa hanya ada tiga ini, tapi yang saya pelajari dari beberapa referensi, kita belajar penelitian itu atau meneliti itu parameternya dari tiga ini, gitu ya, tiga penemu sebelumnya. Kalau kita berbicara ilmu dari Ibnu Al-Haytham gitu ya, itu kan cendekiawan Muslim yang cukup terkenal waktu itu, yang penelitiannya itu banyak pada bidang optikal itu ya atau cahaya. Dia menggambarkan bagaimana sebuah riset itu kemudian menghasilkan temuan. Itu kan sisi akademisnya di situ yang kemudian kita menjadi termotivasi atau menjadikan referensi bagaimana proses penelitian itu hingga menghasilkan sebuah temuan. Kemudian juga eh, pada tahun 1561 ya atau pada abad ke-16 kita juga sering membaca buku dari Francis Bacon, yaitu adalah filosof dari kerajaan Inggris yang merupakan salah satu tokoh yang menetapkan dasar-dasar empiris gitu ya. Ini paling banyak membahas berkaitan dengan eh, metode induktif gitu ya dalam penemuan-penemuan dengan mengandalkan pengamatan dan percobaan. Nah, ini juga ada yang berpendapat bahwa dari Francis Bacon ini kemudian lahirlah yang namanya positivisme gitu ya atau penelitian kuantitatif gitu ya. Banyak perdebatan tapi semua itu tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah temuan gitu ya. Itu yang kita pelajari. Kemudian yang paling baru yang juga terkenal itu adalah Auguste Comte itu ya. Itu pada tahun 1798 dia juga memperkenalkan itu ya bidang ilmu bagaimana sebuah penelitian positivisme itu ya. Nanti kita akan bahas langkah-langkahnya seperti apa serta metode ilmiahnya seperti apa. Nah, itu sudah dipelajari atau dituangkan. Maka ini semua menjadi parameter. Itu ya kemudian lahirlah yang namanya skripsi, tesis, dan disertasi. Itu tingkatannya kemarin kita sudah dalami ya, berkaitan dengan perbedaan ketiga hal tersebut. Tapi semuanya itu parameter dasarnya yang kami pahami itu rujukannya ya dari ini, dari awalnya dari abad ke-11 atau abad ke-10 Masehi. Kemudian berbicara paradigma penelitian yang sering dibahas di dalam dunia akademik, kita mengenal dua istilah gitu ya, positivisme dan non-positivisme gitu ya. Nah, di dalam dua kaidah penelitian atau paradigma penelitian ini tentu ada perbedaan. Kalau positivisme itu selalu berbicara eh, segala sesuatu atau gejala itu dapat diukur secara positif atau pasti sehingga dapat dikuantifikasikan. Nah, seperti kemarin teman-teman di writing satu itu kan menyusun eh, penelitian atau artikel itu ya menggunakan kuesioner. Metodenya adalah mencari datanya menggunakan kuesioner. Semuanya diberikan angka itu ya setuju, sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, itu positivisme gitu ya.
Karena di dalam positivisme itu segala sesuatu itu tidak boleh melebihi fakta. Jadi apa yang kita temukan ya sudah itu. Gitu ya. Kemudian kalau non positivisme itu kebenaran itu tidak berhenti pada fakta, gitu ya, melainkan apa yang ada maknanya di balik fakta tersebut. Jadi ini istilah ini sering kita dengar kalau positivisme itu sering kita dengar deduktif gitu ya. Kalau non positivisme itu adalah induktif. Atau yang sering kita kenal kalau di positivisme itu adalah kuantitatif, non positivis itu adalah kualitatif. Nah ini kalau teman-teman pahami dasar ini, saya yakin nanti kita nggak akan sulit ya. Kita mau memilih yang kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Kalau kualitatif biasanya lebih cenderung pada menggali ini ya, menggali sebuah pengetahuan baru yang itu harus betul-betul dikaji secara secara hati-hati sehingga nanti temuannya itu bisa diterima oleh masyarakat. Kalau di kuantitatif itu kan cenderung kita menyusun sebuah eh, hipotesa itu ya, atau dari kajian teori, kajian empiris, kemudian lahir yang namanya hipotesis gitu ya. Dari hipotesis itu kemudian masuk di dalam tahap metode, pengumpulan data itu ya, dan pengujian data. Sehingga itu kemudian ditarik kesimpulan yang itu akan berlaku umum nanti. Itulah yang disebut sebagai kuantitatif gitu ya. Jadi teman-teman bebas sih di dalam menentukan mana yang mau kita pakai itu ya. Boleh yang positivisme atau menganut paham yang non positivisme. Keduanya ini sama-sama mendukung melahirkan sebuah pengetahuan baru di masyarakat yang itu tentunya akan bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai bidang ilmu gitu ya, baik di ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Kemudian juga kita harus paham ya kalau sudah kita menganut paham positivisme itu pengetahuan itu harus logis gitu ya. Kalau sudah logis maka harus dibentuk yang namanya hipotesis. Kenapa kok harus dibentuk hipotesis Pak? Karena memang sebuah pengetahuan itu harus kita narasikan dalam bentuk praduga itu ya atau jawaban sementara yang disebut sebagai hipotesis. Nah, hipotesis ini kemudian harus verifikatif, gitu. Harus diuji. Ini yang sering dibahas oleh Bacon tadi. Jadi ilmu itu harus logis, hipotesis, dan verifikatif. Artinya harus diuji, diberikan, disebarkan data dan lain-lain sehingga kemudian disimpulkan dari hasil analisis data tadi. Atau melalui uji kualitatif tadi dengan menggunakan beberapa informan yang ditunjuk sebagai dasar untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian di dalam bidang kualitatif. Itu ya, jadi pahami ini dulu. Jadi teman-teman kalau paham dasar ini, nanti kalau sudah ujian itu pasti paham. Ya, bahwa pengetahuan itu harus selalu logis, hipotesis, dan verifikatif. Itulah kemudian melahirkan sebuah pengetahuan baru yang terus terupdate di masyarakat. Nah, kita sebenarnya topik dalam hari ini itu saya ingin membahas berkaitan dengan implikasi penelitian itu ya. Saya kadang menekankan kepada mahasiswa bahwa penelitian itu bukan hanya soal judulnya itu ya. Bukan hanya soal eh, konsep teorinya ya, konsep empirisnya atau kerangka konseptualnya itu dibuat rumit dan lain-lain. Bukan soal itu gitu ya. Kita akan membaca sebuah fenomena itu untuk dijadikan dasar penelitian karena ada yang menarik di situ, unik untuk diteliti gitu ya. Itulah yang kemudian menjadi kebaruan di dalam penelitian kita. Ya, kebaruan itu boleh kita mengangkat sebuah variabel baru kalau di kuantitatif itu ya, atau kita membentuk hubungan baru itu ya, atau mengisi daripada gap penelitian yang terjadi dan banyak lain-lain. Itu kan temuannya di situ ya, novelty-nya di situ. Jadi teman-teman boleh eh, menjadikan sebuah judul atau konsep tesis saudara itu yang didasari pada fenomena-fenomena terbarukan yang terjadi di objek yang akan kita teliti. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah implikasinya, ya. Apa nanti eh, yang akan kita terapkan untuk pengetahuan ini? Apa manfaatnya untuk penelitian, manfaat dari hasil penelitian ini untuk dua bidang ini, yaitu dari segi
teoritis maupun praktisnya. Jadi semua penelitian ini tidak terlepas dari ini. Apakah kalau di teoritis itu hasil temuan di lapangan itu ya, hasil penelitian kita itu apa kontribusinya terhadap pengetahuan maupun teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Apakah itu bisa eh, diterima atau mendukung atau menolak gitu ya. Itu harus dijabarkan nanti. Itu implikasi teoritis atau implikasi keilmuan. Kalau implikasi praktis berarti apa yang bisa dikontribusikan untuk objek yang kita teliti, apa sarannya. Nah, itu. Jadi dua hal ini jangan dicampur adukkan itu ya. Karena manfaat teoritisnya, implikasi teoritis maupun implikasi praktis itu berbeda kedudukan. Tapi tujuannya sama, ya. Tujuan akhirnya memang di implikasi praktis nantinya yang bisa diterapkan pada objek yang kita teliti. Itu di implikasi praktisnya. Nah, ini saya ambil contoh dari beberapa referensi itu ya. Contoh judul yang mau saya bahas di sini berkaitan dengan pengaruh pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan budaya organisasi terhadap retensi karyawan itu ya. Itu kan strategi perusahaan untuk tetap menciptakan loyalitas terhadap perusahaan, itu kan retensi karyawan. Nah, di sini yang diteliti yang pertama adalah berkaitan dengan peran pelatihan dan pengembangan dalam membentuk retensi gitu ya, retensi karyawan. Yang kedua, kompensasi terhadap retensi karyawan. Yang ketiga, budaya organisasi terhadap retensi karyawan. Nah, hasil hasil kesimpulan penelitiannya seperti ini. Pelatihan dan pengembangan tidak memiliki pengaruh terhadap retensi karyawan. Artinya, pelatihan dan pengembangan yang diberikan oleh perusahaan belum dapat meningkatkan retensi karyawan. Itu ya. Mungkin memang karena objek atau topik penelitiannya, topik pengembangannya maksudnya, itu belum sesuai dengan keinginan daripada para karyawan. Itu bisa terjadi saja itu ya. Kemudian yang kedua, kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap retensi karyawan. Nah, di sini berarti ada perannya nih, ada hubungan yang signifikan. Maka semakin tinggi kompensasi yang diberikan, maka akan meningkatkan retensi karyawan. Yang ketiga, budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap retensi karyawan. Artinya, budaya kerja yang ada di lingkungan sumber daya manusia pada objek yang kita teliti itu bisa meningkatkan retensi karyawan. Ini masih masuk akal gitu ya. Ini contoh kesimpulan. Maka kalau sudah kesimpulan penelitian seperti ini, kita akan bahas implikasi terhadap teori dan praktisnya itu seperti apa. Nah, ini saya contoh. Contoh implikasi teoritis itu ya. Maka di sini implikasi terhadap pelatihan dan pengembangan, implikasi terhadap pelatihan dan pengembangan maksudnya, di sini membuktikan bahwa pelatihan dan pengembangan tidak memiliki pengaruh terhadap retensi karyawan. Nah, berarti ini tidak sejalan dengan beberapa teori sebelumnya. Misalnya Aldamo 2012, Corbram 2007 gitu ya. Kemudian dan lain-lain ya. Yang sedangkan mereka itu berpendapat bahwa pelatihan dan pengembangan dapat meningkatkan komitmen, retensi dan kepuasan karyawan. Nah, ini berarti penegasan di sini hasil temuan kita itu tidak sejalan dengan mereka, dengan teori yang mereka lakukan. Yang kedua, tadi implikasi terhadap kompensasi. Kompensasi itu berdampak pada retensi signifikan. Maka ini mendukung beberapa teori sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Nah, ini di sini dijelaskan penelitian ini membuktikan bahwa kompensasi memiliki pengaruh terhadap retensi karyawan. Hal ini sejalan dengan pendapat oleh Vicky 2012. Nah, ini saya contohkan dari beberapa referensi di BINUS itu ya. Jadi yang kedua itu diterima. Maka dia mendukung sejalan tuh. Yang ketiga, implikasi terhadap budaya organisasi. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa budaya organisasi itu memiliki pengaruh yang terhadap yang signifikan ya terhadap retensi karyawan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sen ya tahun 1984 teorinya itu, kemudian Gioni et al tahun 2015 ya, yang menjelaskan bahwa budaya organisasi memiliki fungsi terhadap memiliki fungsi terhadap retensi karyawan. Nah, ini ada terusannya ya. Jadi di situ gambarannya bahwa implikasi teoritis itu artinya penegasan terhadap mendukung atau menolak atas teori atau studi empiris sebelumnya. Itu harus dipahami dulu.
Nah, yang terakhir, pada implikasi praktis, itu kita fokus pada objek yang kita teliti, gitu ya. Misalnya ini penelitiannya pada PT XYZ itu ya, sesuai dengan referensi dari BINUS ini. Maka yang pertama tadi kan berbicara pelatihan dan pengembangan itu tidak berdampak pada retensi. Maka PT ini ya dapat mengkaji kembali bentuk program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat karyawan. Nah, itu yang kita bahas. Apa alasannya tuh? Ya, kenapa kok bisa nggak nyambung tuh? Ya benar nih, disarankan di sini untuk mengkaji kembali bentuk program pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan harus diiringi dengan program performance management dan karir manajemen agar perusahaan dapat menggolongkan karyawan sesuai dengan kompetensinya itu ya, dan memberikan pelatihan yang sesuai dengan keahliannya. Jadi mereka yang diberikan sebuah pengembangan atau pelatihan atau pengetahuan baru ya, yang sesuai dengan bidang mereka atau kesukaan mereka itu ya, keinginan mereka, maka besar kemungkinan bahwa pelatihan dan pengembangan itu berdampak pada retensi karyawan. Yang tentunya nanti itu akan meningkatkan kinerjanya. Nah, coba yang kedua. Ya, di sini tadi kompensasi itu berdampak positif terhadap retensi karyawan itu ya. Maka sarannya nih ya implikasinya itu seharusnya perusahaan itu dapat memberikan hadiah bonus dan lainnya apabila karyawan memiliki ide-ide inovasi. Nah, ini kan bagus itu ya. Jadi kompensasi itu berdampak positif kepada retensi karyawan. Tapi di sini diberikan saran nih, ya, bagi karyawan yang memiliki ide-ide inovasi untuk perusahaan itu ya. Kalau di dalam ilmu motivasi itu ada aktualisasi diri itu ya. Itu artinya pendapat-pendapat karyawan itu betul-betul dihargai dan yang bagus atau ide-idenya yang bagus diberikan penghargaan gitu ya. Nah, ini yang dimaksudkan di temuan yang kedua. Jadi implikasi praktis yang kedua. Nah, yang ketiga, yaitu adalah berkaitan dengan budaya organisasi. Budaya tersebut membuat karyawan merasa nyaman dalam bekerja, gitu ya. Menjadikan seperti rumah kedua bagi karyawan. Ya. Maka perusahaan juga dapat menciptakan budaya inovasi untuk membangun pola pikir continuous improvement dalam area kerja, sehingga karyawan akan memiliki rasa kepemilikan pada perusahaan maupun pekerjaannya. Ini retensi karyawan itu ya. Jadi ini teori yang kita bahas itu ya berkaitan dengan implikasi teoritis dan praktis. Sedikit slide-nya tapi mudah-mudahan bisa diingat dan bermanfaat untuk teman-teman dalam menyusun tesis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk menyusun tugas akhir teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.